Seorang mukmin dengan datangnya bulan Ramadan pastilah bergembira. Seorang mukmin dengan datangnya bulan Ramadan pastilah ia akan menganggap ini sebagai sebuah kesempatan agung untuk meraih pahala dan ampunan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin ya akhi senantiasa bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan hai Muhammad, dengan rahmat dan karunia Allah lah hendaklah mereka itu bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Makanya ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, seorang mukmin itu senantiasa rindu untuk bermunajat kepada Allah. Makanya dahulu para sahabat ya akhi, kedatangan bulan Ramadan ini membawa angin, sebuah angin yang membawa kabar gembira. Angin kesegaran yang akan bisa menyegarkan hati-hati yang telah mulai usang. Angin kegembiraan yang memberikan kabar gembira tentang wanginya surga. Umat al-Islam, akhal Islam azani Allah wa iyyakum, terlebih bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia sekali. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai hidayah untuk manusia dan penjelasan ya, dan berupa keterangan dan pembeda. Akal Islam azani Allah wa iyyakum, di bulan Ramadan ini berbagai macam keberkahan turun. Di bulan Ramadan ini berbagai macam kebaikan Allah berikan kepada hamba. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana fi awwal lailatin min Ramadan, suffidatisy syayatin maradatul jin." Apabila malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan, yaitu jin-jin yang jahat itu akan diikat, kata Rasulullah. Wa ghulliqat abwabun niran falam yuftah minha syai'un, akan dikunci pintu-pintu api neraka, tidak ada yang dibuka satupun juga. Wa ghulliqat wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minhu syai'un, dan akan dibuka pintu-pintu surga dan tidak ada yang ditutup satupun juga, kata Rasulullah. Wa yunadin munadi, dan akan ada penyeru yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah, datanglah, dan wahai orang yang menginginkan keburukan, kemarilah, tahanlah, kata ya penyeru ini. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah, dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, itu terjadi setiap malam, kata Rasulullah. Setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Siapa di antara kita ya akhi yang tidak ingin ya dirinya dimerdekakan dari api neraka? Bagi orang yang beriman, dimerdekakan dari api neraka itu kan kesuksesan yang paling besar sekali. Makanya Allah berfirman apa? Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah sukses, kata Allah. Berbeda ya akhi dengan pandangan orang yang penuh dengan cinta dunia. Orang yang cinta dunia memandang kesuksesan itu hanya sebatas di dunia. Dia bisa meraih ya harta yang banyak, bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi, itulah kata dia kesuksesan. Bagi orang yang beriman tidak. Harta yang banyak tidak menjamin dia selamat. Kedudukan yang tinggi tidak menjamin dia bahagia. Bagi seorang yang beriman, kesuksesan yang sejati adalah diselamatkan ia dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga. Seorang mukmin ya akhi
tak akan berhenti untuk menyingsingkan lengannya sampai meletakkan kakinya di dalam surga. Iya, perjuangan kita di dunia belum selesai. Kita tidak tahu apakah kita akan masuk ke dalam surga atau neraka. Akal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka inilah kesempatan yang besar, kesempatan yang agung kita untuk meraih pahala dan ampunan dari Allah dan iqun minan nar, keselamatan dari api neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi mereka yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam musnadnya, Sa'ida Rasulullah SAW al-mimbar, wa Rasulullah SAW naik mimbar. Falamma raqa ad-darajat al-ula, ketika Rasulullah naik tangga yang pertama, Rasulullah bersabda, amin. Ketika naik tangga yang kedua, Rasulullah bersabda, amin. Ketika naik tangga yang ketiga, Rasulullah bersabda lagi, amin. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, atani Jibril. Jibril mendatangiku tadi dan berkata, ya Muhammad, qul amin. Hai Muhammad, katakan amin. Raghima anfum ri'in, dalam satu riwayat, syaqiya abdun. Ya, raghima anfun, semoga hidung seseorang itu ditelungkupkan di tanah. Dalam riwayat yang lain, syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Dakhala alaihi syahrul Ramadan, dia masuk ke dalam bulan Ramadan. Fa kharaja min, lalu ia keluar dari bulan Ramadan, falam yukfarlah, ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okay. Bagaimana ini menunjukkan, ya akhi, bahwasanya bulan Ramadan kesempatan untuk mendapatkan ampunan sangat besar sekali. Kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar, itqun minan nar, sangat mudah di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Ya, pertama, bahwa sebab seseorang berbuat maksiat itu ada dua. Yang pertama adalah sebab yang berasal dari luar. Apa itu? Syaitan. Yang kedua adalah sebab yang berasal dari dalam diri manusia. Apa itu? Hawa nafsu. Sebab yang dari luar setan, maka disebutkan dalam hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa setan diikat di bulan Ramadan. Berarti sebab dari luar itu sudah tidak ada. Tinggal satu sebab. Apa itu sebab di dalam tubuh, di dalam diri kita? Hawa nafsu. Ketika seseorang berpuasa, hawa nafsu kita dipersempit jalannya. Syahwat kita dipersempit jalannya ketika kita berpuasa, ya akal Islam. Sehingga kesempatan seorang hamba untuk berbuat ketaatan, meninggalkan kemaksiatan sangat mudah di bulan Ramadan itu. Terlebih hidupnya, hari-harinya penuh dengan ibadah. Sewaktu siang ia berpuasa, ibadah. Di waktu malam ia tarawih, ibadah. Kemudian ia membaca Quran, ibadah. Tak pernah lepas di bulan puasa dari ibadah dan ibadah dan ibadah. Ternyata ada hamba yang keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Sungguh sial hamba itu. Sungguh ini hamba yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah, ya akal Islam. Maka setiap kita bertanya kepada diri kita, apa yang saya ingin persiapkan menuju bulan Ramadan? Saya tidak ingin keluar dari bulan Ramadan ternyata saya tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Akhirnya saya celaka. Akhirnya saya didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad, syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Bayangkan Pak, yang mendoakan siapa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Sebaik-baiknya malaikat diaminkan oleh sebaik-baiknya manusia. Doanya Rasulullah pasti diijabah.
Takut kita jadinya, Pak. Kita kedatangan bulan Ramadan ini di antara dua perkara. Antara rasa takut dan rasa berharap. Kita khawatir selesai bulan Ramadan ternyata kita tidak diampuni oleh Allah. Akhirnya kita mendapatkan doanya malaikat Jibril. Namun kita berharap mudah-mudahan setelah Ramadan selesai kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman dia tidak akan peduli, bodo amat. Saya mau gimana, mau diampuni enggak diampuni terserah. Innalillah. Tapi bagi orang yang beriman ini bukan perkara yang ringan. Ini tantangan berat buat kita untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Lalu bagaimana kita untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan itu? Ini yang setiap kita berusaha untuk mencarinya. Setiap kita berlomba-lomba untuk memahaminya. Apa itu? Yang pertama, kita berusaha untuk memahami hakikat puasa dan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Apa hakikatnya? Anda berpuasa, apakah Anda tahu apa tujuan Anda berpuasa? Oh, saya berpuasa menahan dari lapar dan haus. Sebatas itu. Berarti Anda belum memahami tentang hakikat puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyam minal ju'i wal 'atash." Bukanlah puasa itu sebatas menahan daripada lapar dan dahaga. Bukan, kata Rasulullah. Wa innamas shaum minal lagwi war rafath. Tapi puasa itu hakikatnya, kata Rasulullah, itu menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata yang tidak baik. Masya Allah. Kata Rasulullah, hakikat puasa itu menahan diri kita dari sesuatu yang sia-sia. Ya akhi, ini bukan perkara yang mudah. Banyak di antara kita ketika bulan Ramadan lebih suka untuk menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Kalau kata orang Sunda ada istilah ngabuburit, Pak. Iya. Pergi ke suatu tempat, jalan-jalan di sana, menghabiskan siang untuk menunggu buka puasa dengan hal-hal yang sia-sia. Ada orang yang pergi ke suatu tempat, dia bawa catur sambil main catur, ngobrol-ngobrol, menghabiskan katanya menunggu berbuka puasa. Ada yang satu lagi entah ya, seakan-akan yang dia pikirkan adalah yang penting saya sudah menahan diri dari makan, saya sudah menahan diri dari minum, saya tidak batal puasanya. Subhanallah. Padahal kata Rasulullah, hakikat puasa itu adalah kita berpuasa dari sesuatu yang sia-sia. Masya Allah, yang sia-sia saja kita diperintah untuk meninggalkan, ya akhi. Bagaimana yang haram? Makanya kata Rasulullah, man lam yada' qaulaz zur wal amal bih, siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, lam falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh kepada puasanya. Ada orang berpuasa ngerumpi jalan terus, Pak. Ada orang berpuasa makan riba jalan terus. Ada orang berpuasa tapi berbuat maksiat jalan terus. Matanya tidak dijaga, jelalatan. Ya, apalagi yang kerjanya di pasar tiap hari karena abang, Masya Allah. Ya, kalau lagi bulan puasa itu susah, Pak. Ya, yang datang lah, Masya Allah, itu perempuan-perempuan, makhluk-makhluk halus, berpakaian tabit telanjang, sehingga akhirnya menggoda iman orang yang berpuasa. Akhirnya matanya pun juga tak tertahan, akhirnya mengurangi dari para pahala puasanya. Ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Ya.
maka pahamilah hakikat puasa. Jadi puasa itu ya akhi, kata Rasulullah apa? Bukan sebatas menahan diri dari apa? Makan dan minum. Tapi puasa itu hakikatnya adalah, kata Rasulullah, menjauhi perkara-perkara yang sia-sia dan kata-kata yang tidak baik. Itulah puasa. Bagaimana ya supaya pandangan saya ketika puasa itu manfaat? Bagaimana ya supaya pembicaraan saya ketika puasa itu manfaat? Bagaimana saya ya kalau saya main BlackBerry pas puasa manfaat? Kan asyik kalau BlackBerry chattingan gitu kan sama teman-teman, habis waktu enggak? Ya ternyata enggak ada manfaatnya. Ya udahlah teman-teman di grup, mari di bulan puasa ini jangan ngomong yang enggak ada manfaatnya. Kita membahas ilmu, masya Allah, alhamdulillah. Iya. Ini akal Islam, azani Allah. Jadi yang pertama adalah fahami tentang hakikat puasa. Jangan sampai kita termasuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Ya. Makanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kemudian ya akhi, yang kedua, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, banyaklah kita beramal saleh. Akhi, antum tahu tiga. Ada tiga amalan yang Rasulullah sangat perhatikan di bulan Ramadan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, sedekah. Dan yang ketiga, qiyamul lail. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, dan ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah, kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas. Adalah Rasulullah orang yang paling dermawan, dan Rasulullah lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Dan Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Adalah Rasulullah, kata Ibnu Abbas, lebih dermawan daripada angin yang bersepoi. Subhanallah, akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Adalah Rasulullah orang yang paling dermawan. Tapi di bulan Ramadan, kata Ibnu Abbas, Rasulullah lebih dermawan lagi. Kenapa sih, Pak? Kenapa saya katakan Rasulullah SAW sangat memperhatikan tiga amalan ini di bulan Ramadan? Apa tadi? Membaca Quran, bersedekah, dan qiyamul lail. Karena ini Rasulullah SAW memberikan kabar gembira buat mereka yang melakukan tiga perkara ini. Kata Rasulullah, inna fil jannati ghurafan tura buhuruha min butuniha wa tura butunuha min zuhuriha. Qulna ya Rasulullah, liman? Qal, liman at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla bil lail wan nasu niyam. Sesungguhnya di dalam surga itu, kata Rasulullah, ada kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalamnya dan dalamnya terlihat dari luarnya. Kemudian kami berkata, untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, untuk mereka yang memberikan makan sedekah, dan mereka yang senantiasa berpuasa, dan mereka yang sholat di waktu malam.
Subhanallah, 3 perkara ini ada tidak di bulan Ramadan? Na'am ya akhal Islam. Ya. Terlebih sedekah ya akhi. Sedekah itu ya akhi, azan ya Allah wa yakum. Kata Ibnu Rajab, kenapa Rasulullah menjadi lebih dermawan di bulan Ramadan tanpa bulan-bulan yang lain? Kenapa enggak di bulan Rajab? Kenapa enggak di bulan Muharram? Kenapa enggak di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Itu kan bulan-bulan haram. Kenapa Rasulullah SAW lebih mempertebal sedekah di bulan Ramadan tanpa bulan yang lain? Kata Ibnu Rajab, di sana ada faidah-faidahnya. Faidah yang pertama, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Sedangkan suatu ibadah akan dilipat gandakan pahalanya apabila bertabrakan dengan waktu yang mulia. Iya. Yang kedua, kata Ibnu Rajab, berdasarkan hadis tadi. Yang ketiga, kata Ibnu Rajab, karena sedekah itu bisa melebur dosa. Dan puasa itu sebagai tameng dari api neraka. Ketika kita punya tameng dan kita punya pelebur, maka akan kita mempunyai 2 perkara yang dahsyat untuk bisa kesempatan masuk ke dalam surga. Kan kata Rasulullah, puasa itu tamengnya kan? Iya. Kata Rasulullah, as-saumu junnah yajunnul 'abda minan nar. Puasa itu tameng, kata Rasulullah, yang akan menamengi seorang hamba dari api neraka. Antum punya tameng, sudah gitu antum punya pelebur dosanya, senjata untuk pelebur dosa. Kira-kira apa, Pak? Iya. Subhanallah, kata Ibnu Rajab, ini dahsyat sekali. Ya, sudahlah puasa itu tameng, sedekah itu pun kata Rasulullah apa? As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Ya, sedekah itu bisa memadamkan apa? Dosa sebagaimana air bisa memadamkan apa? Api. Kita punya tameng, ketika misalnya api itu menyerang, kita punya tamengnya, kita punya pemadamnya. Apa yang terjadi, Pak? Ya, kita akan terlindung dari api neraka, kita pun padamkan api itu. Ya, tameng itu adalah puasa. Pemadamnya itu apa? Sedekah. Inilah kata Ibnu Rajab, kenapa Rasulullah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, karena memang sangat sepadan sekali. Makanya disitulah Pak, meraih surga di bulan Ramadan itu sangat mudah. Membaca Quran, ya, untuk sudah kita sebutkan tadi, ketika api, ya, menyerang, kita punya tameng, kita punya pemadam. Tapi untuk masuk surga butuh syafaat. Yang bisa yang membantu kita masuk ke dalam surga, ia adalah membaca Al-Quran. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Rasulullah, karena kelak Al-Quran datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada siapa? Kepada pembacanya. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran akan datang kepada Allah dan berkata, Ya Rabb, mana'tuhun naum bil lail. Ya Rabb, aku telah mencegah dia dari tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fih, maka berikan syafaat kepadaku untuk bisa memberikan dia syafaat, untuk aku memberikan syafaat kepada dia. Subhanallah. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah ya akhal Islam azani Allah, 3 amalan soleh yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Yang pertama apa Pak? Sedekah. Yang kedua, qiyamul lail. Yang ketiga, tilawatul Quran. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau meninggalkan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan kecuali 3 ibadah ini. Yang pertama sedekah,
yang kedua baca Quran, yang ketiga qiyamul lail. Ibadah-ibadah yang lain ditinggalkan. Imam Malik bin Anas apabila datang bulan Ramadan ditinggalkan semua majelis taklim beliau. Libur majelis taklimnya. Beliau hanya memfokuskan kepada ini. Ya. Membaca Quran, qiyamul lail dan sedekah. Subhanallah, akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ada tidak amalan lain? Ada. Di bulan Ramadan memang banyak, ya. Antum yang punya kekayaan harta, hendaknya antum lebih bagusnya umroh. Karena kata Rasulullah, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Berumroh di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan haji bersamaku. Siapa di antara antum yang ingin berhaji bersama Rasulullah? Pasti antum pengen hadiah sama Ustaz Yazid, pengen hadiah sama Ustaz Fulan. Wah, saya pengen pembimbingnya Ustaz Fulan, saya suka sama Ustaz Fulan. Ya akhi, Ustaz manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Siapa dari anda yang ingin berhaji bersama Rasulullah? Ya, setiap kita pasti ingin. Akan tetapi Rasulullah sudah meninggal dunia. Namun ada amalan yang kata Rasulullah, amalan itu sama dengan haji bersamaku. Makanya ada seorang hadis itu sahih dikeluarkan oleh Imam Bazzar, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan musnadnya. Ada seorang wanita berkata kepada suaminya, "Hai suamiku, tolonglah, aku ingin berhaji bersama Rasulullah." Kata suaminya, "Hai istriku, aku tidak punya apa-apa untuk menghajikan kamu." "Loh, bukankah kamu punya unta fulan?" Kata suaminya, "Itu sudah aku wakafkan fisabilillah." Akhirnya Rasulullah pun haji sementara suaminya tidak punya harta untuk menghajikan istrinya. Ketika Rasulullah sudah pulang ke kota Madinah, si istri ini berkata kepada suaminya, "Hai suamiku, sampaikan salam kepada Rasulullah dan tanyakan kepada beliau, apa sih amalan yang sama pahalanya dengan haji bersamamu?" Lalu si suami pun pergilah ke Rasulullah. Lalu ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, inna imra'ati tuqri 'alaika salam." Sesungguhnya istriku menyampaikan salam kepada engkau. Dan dia bertanya kepadaku, apa amalan yang sama pahalanya dengan haji bersama engkau? Kata Rasulullah, "Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Berumrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, besar sekali gitu. Iya. Cuman sayang banyak kaum muslimin umrahnya maunya bulan Rajab, bulan ini, padahal bulan Ramadan itu kesempatan besar sekali. Iya. Akal Islam azannya Allah. Jadi yang kedua ini untuk mendapatkan ampunan itu dengan apa? Banyak beramal saleh. Ya, terutama Pak, kita berusaha untuk memperhatikan amalan-amalan yang bisa melebur dosa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Rabbi al-lailah fi ahsani suratin." Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dengan bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Hai Muhammad, tahukah kamu apa amal yang sedang diperbutkan dan diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Subhanallah. Kata Rasulullah, "La adri," saya tidak tahu ya Rasulullah. Saya tidak tahu ya Allah. Maka ya kata Rasulullah, maka Allah pun meletakkan jari jemarinya di pundakku, sehingga aku pun merasakan dinginnya di dadaku, sehingga aku pun bisa tahu semua yang ada di langit dan di bumi. Lalu kemudian Allah berfirman, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?"
tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan dan diperebutkan oleh para malaikat yang ada di langit? Na'am adri ya Rabb. Ya, aku tahu ya Allah. Fil kafarat wad darajat, tentang amalan yang bisa menebus dosa dan amalan yang bisa mengangkat derajat. Subhanallah. Rupanya Pak, ya, para malaikat sedang berbincang dan memperebutkan amalan yang bisa apa? Menebus dosa. Lalu Rasulullah menjelaskan apa itu amalan penebus dosa. Ya, fa'amal kafarat famasyul aqdami ilal masajid. Adapun amalan yang menebus dosa, yaitu melangkahkan kaki menuju masjid. Wa isbagul wudu fil makarih. Yang kedua, menyempurnakan wudu di saat-saat yang sulit. Menyempurnakan wudu di saat-saat yang apa? Yang sulit. Ketika panas sangat atau dingin sangat. Yang ketiga, kata Rasulullah, wantidharus sholati ba'da sholawat, menunggu sholat setelah sholat. Antum berduduk di masjid setelah maghrib sampai isya, menunggu isya. Maka Allah pun berfirman kepada Rasulullah, "Shadaqta ya Muhammad." Kamu benar sekali hai Muhammad. Faman fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi kayaumi waladathu ummu. Kamu benar hai Muhammad. Siapa yang melakukan amalan ini, maka ia hidup dalam keadaan baik dan mati pun dalam keadaan baik, dan ia dari dosanya bersih seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masya Allah. Bayangkan Pak, orang yang melakukan 3 perkara ini, melanggengkan 3 perkara ini, Allah memberikan 3 jaminan. Yang pertama, hidupnya akan baik. Yang kedua, matinya pun akan baik. Masya Allah. Antum pengen gak Pak dikasih husnul khatimah? Siapa di antara kita yang tidak ingin husnul khatimah Pak? Kita ini jangan sampai Pak, baiknya cuma waktu muda doang. Ngaji cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah 10 tahun udah mulai bosen. Akhirnya lama-lama kemudian naudzubillah. Semua kita ingin mati dalam keadaan baik. Maka kata Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, siapa yang melakukan 3 perkara tadi, apa itu? Melangkahkan kaki kemana? Ke masjid. Yang kedua apa? Menyempurnakan wudu ketika sulit. Yang ketiga apa? Menunggu waktu sholat menuju sholat. Kata Allah, siapa yang melakukan ini, maka hidupnya dalam keadaan baik, matinya dalam keadaan baik, dan ia yang ketiga, ia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Wah, berarti sama dengan haji dong pahalanya. Ya, asal kita langgeng aja. Ya, ketika kita dikumandangkan azan Allahu Akbar, segera kita berwudu, segera kita berjalan menuju masjid. Ya, di bulan puasa kita berusaha ini jaga Pak, berjalan menuju masjid. Dahulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang rumahnya sangat jauh dari masjid, mungkin sekitar 3 km lebih, tapi ia tetap tidak pernah absen dari masjid Pak. Subhanallah. Ketika dikatakan kepada sahabat ini, hai kamu, kenapa kamu nggak beli kendaraan supaya kamu bisa terhindar dari panasnya padang pasir di waktu siang dan gelapnya waktu malam di waktu malam? Kata si sahabat ini apa? Saya nggak suka itu. Saya ingin langkah kaki saya ditulis oleh Allah, mengangkat derajat, mengampuni dosa. Masya Allah. Ya. Nah ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini adalah disebut dengan kafarat, ya, amalan-amalan penebus dosa. Maka ya akhi,
ya, di bulan puasa ini Pak, sering-seringlah kita melakukan amalan-amalan penebus dosa, supaya kita diampuni dosa kita lebih banyak lagi Pak. Banyak ya sebetulnya amalan penebus dosa itu ya, saya sudah mengumpulkan lebih dari 30 amalan yang Rasulullah sebutkan bahwa itu bisa menebus dosa ya. Di antaranya zikir pagi dan petang. Ketika pagi antum daripada bobo, habis sholat subuh, sabarlah sebentar, duduk ya, zikir setelah sholat. Setelah itu berzikir pagi. Kata Rasulullah, man qara'a subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah, siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi 100 kali di waktu pagi, maka Allah akan leburkan dosanya, wa in kana mithlu zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Sebatas subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali Pak. Mudah tidak? Mudah. Tapi buat orang yang hatinya hitam ya susah. 100 banyak amat ya. Ya. Mau berucap 10 kali aja ya, pikirannya udah kemana-mana, tinggalin. Subhanallah, qad Islam azani Allah ya. Ya. Perbanyak istighfar di waktu siang. Karena Rasulullah SAW di waktu siang itu memperbanyak istighfar. Ya. Kata Rasulullah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Demi Allah, saya ini istighfar dan bertaubat kepada Allah di satu hari itu 100 kali. Makanya Pak, kalau waktu malam itu adalah waktu yang paling tepat untuk qiyamul lail dan baca Quran. Kalau waktu siang itu waktu yang paling bagus untuk banyak istighfar dan taubat. Banyak-banyak kita istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Berzikir, memperbanyak zikir, kita berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Daripada ngerumpi kan udah dosa. Daripada ngucapin ngomong yang enggak sehingga mengurangi pahala puasa kita, kan lebih baik kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Apalagi Pak, zikir itu kekuatannya kuat sekali Pak. Sampai-sampai ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alaina. Wahai Rasulullah, syariat Islam sudah terlalu banyak buat kami. Banyak Bapak. Antum kalau belajar ilmu, banyak banget sunnah-sunnah yang belum antum kerjakan. Banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan oleh Islam. Makanya sahabat ini mengadu kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, syariat Islam sudah terlalu banyak buat kami. Famurni bi'amrin faslin wala tukthir alayya. Tolong berikan kepada saya suatu perintah, tapi jangan banyak-banyak. Takut saya nggak bisa mengamalkan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah memberikan kuncinya. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Itu senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Kok kenapa ya? Apa hubungannya syariat Islam yang banyak dengan zikir? Kata para ulama, ketika seseorang terbiasa lisannya berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka setan tidak bisa menggoda dia. Setan itu kan, ya kata Ibnu Abbas apa? Inna syaitan jasimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakarallah, kalau dia berzikir, khanas, dia menyelinap ketakutan. Fa in ghafila waswas, tapi kalau dia sudah lalai, dia memberikan waswas. Ketika seseorang lisannya berucap senantiasa basah dengan zikir kepada Allah, tidak ada kesempatan setan menggoda dirinya, Pak.
sehingga hatinya senantiasa bening. Itulah yang merupakan sumber kekuatan dia bisa melaksanakan syariat Islam. Ya. Makanya kalau ada orang, Pak, yang masih berat melakukan ibadah, itu tandanya hatinya masih kotor. Orang munafik itu kenapa sih? Ya kalau ibadah malas minta ampun. Allah berfirman, innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Itu pun riya, ingin dilihat orang. Pernah nggak, Pak, kita merasakan malas ketika mau ibadah? Mau sholat, badan kita terasa berat. Itu tandanya kemunafikan ada di hati kita. Kenapa? Karena orang munafik itu merasa berat untuk berbuat, untuk beramal soleh. Beda dengan orang yang beriman. Lihat Ibnu Ummi Maktum, Pak, buta. Dia datang kepada Rasulullah mengadu, "Hai Rasulullah, saya ini tidak punya penuntun, laisa liqaidun yaquduni ilal masjid." Saya tidak punya penuntun, ya Rasulullah, yang menuntun saya ke masjid. Dan antara rumah saya dengan masjid ada sarang binatang buas. Udah buta, udah gitu antara masjid dengan rumahnya ada binatang ya buas. Ternyata dia pun tidak punya penuntun lagi. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian ketika Ibnu Ummi Maktum pergi, Rasulullah memanggil lagi, "Ta'al, kemari. Kamu mendengar suara adzan tidak?" "Mendengar, ya Rasulullah." "Fa'ajib, kalau begitu kamu datang." Kalau begitu kamu datang, kata Rasulullah SAW. Ternyata bapak-bapak sekalian, ini untuk keperluan apa, Pak ya? Ini dokumen. Oh, iya. Ternyata bapak-bapak sekalian, ya, Ibnu Ummi Maktum walaupun buta tetap datang ke masjid. Bahkan menjadi muadzinnya Rasulullah. Padahal matanya buta. Jalan pada waktu itu gelap. Banyak binatang buas dan berbisa. Tapi hatinya dipenuhi dengan apa? Iman. Kebeningan hati itulah yang melangkahkan kaki dia untuk pergi ke masjid. Tapi di zaman sekarang, Pak, jalan-jalan begitu terang dengan lampu listrik. Matanya melek. Tapi ketika mendengar adzan, as-salatu khairum minan naum, aduh, berat. Apalagi tidurnya di atas spring bed, kasurnya empuk, kamarnya ber-AC, aduh, olas. Ya. Tapi kalau lari pagi 10 kilo kuat, Pak, aneh. Mau pergi ke masjid 200 meter aja berjalan beratnya minta ampun. Tapi jalan kaki 10 kilo biar sehat, mau dia. Subhanallah, na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Itu akibat daripada apa? Hatinya belum bening. Maka dari itu akal Islam azani Allah, ya, zikir inilah yang akan memberikan kepada Anda kekuatan. Nah, di waktu puasa kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kita sedang duduk bersama teman-teman, mulai terkadang kan ya ngomongin orang. Pertama kebaikannya, oh si fulan masya Allah ya orangnya baik begini. Kalau tuh ada yang nyeletuk tapi, ya kalau udah tapi biasanya udah mulai ngerembet gitu. Ya tapi dia suka begini begitu, segera antum ucapkan sedang puasa, haram, iya. Hati-hati, itu bisa menghilangkan pahala puasa Anda. Ini akal Islam azani Allah. Yang di sinilah tempatnya kita berlomba. Di antaranya juga, Pak, ya, ketika kita berpuasa, cobalah kita perhatikan fakir miskin, orang-orang yang butuh.
Wallahi ya akhi, itu pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, la an amsya ma'a akhin li, aku berjalan bersama saudaraku fi hajatin lahu, untuk memenuhi kebutuhan dia, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an a'taqifa fi masjidi hadza syahra, daripada beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Bapak iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Teman bapak berkata kepada temannya yang gak punya kerjaan, yuk saya bantu cari kerjaan. Akhirnya datang ke perusahaan, kebetulan ada teman di sana. Ini teman saya, tolonglah dibantu, mudah-mudahan dia dapat pekerjaan. Ya, oh ya udah, nanti saya bantu. Maka kata Rasulullah, yang kedua ini lebih utama daripada yang iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Nah, ketika kita bulan puasa apa? Upayakan ini, masya Allah, subhanallah, ya, besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Pak, memperhatikan para janda dan orang lemah pahalanya sama dengan jihad fisabilillah? Ya. Kata Rasulullah, as-sa'i 'alal armalah wal masawad du'afa kal mujahid fisabilillah. Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang lemah itu sama dengan berjihad fisabilillah. Al-Qastalani berkata, siapa yang ingin berjihad tanpa harus capek-capek mengorbankan nyawanya, siapa yang ingin berjihad tanpa harus capek-capek memanggul pedang dan tombak serta panah, silahkan ia memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah. Di bulan puasa ini kesempatan, Pak. Kita perhatikan orang lemah, kita berikan sedekah, kita bantu dia. Ya. Bahkan kata Rasulullah, ibuni du'afa fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Carilah aku dengan memperhatikan orang yang lemah, karena kalian itu ditolong oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah dengan orang-orang lemah. Masya Allah. Di bulan puasa ini kesempatan besar. Ya, tetangga bapak orang lemah, bantu dia, kasih, berikan kepada dia makanan. Ya, apalagi bersedekah itu luar biasa pahalanya. Sudah saya sebutkan tadi rahasia-rahasianya. Kata Rasulullah, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib, siapa yang bersedekah dengan sebesar sebiji kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan terima sedekahnya itu dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah mengembangbiakan, ya, kurmanya itu, hatta takuna mislal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung Uhud. Bayangkan, antum bisnis, modalnya 10.000, untungnya 2 juta, mau nggak? Hah? Modal 10.000, untung 2 juta, mau nggak Pak? Antum bisnis, modalnya 1 juta, untungnya 100 juta, mau nggak? Mana ada, nggak ada. Tapi antum sedekah dengan sebutir kurma, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kembangbiakan kurma antum sehingga menjadi sebesar gunung. Subhanallah. Bagaimana kalau kita lakukan itu di bulan Ramadan, bertepatan dengan waktu yang mulia? Subhanallah, akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Cobalah Bapak sekalian, makanya subhanallah, ya, kita di bulan Ramadan banyak sekali Pak kesempatan untuk beramal soleh, banyak sekali. Apalagi bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Ya, segera kita banyak beramal supaya kita bisa berlomba-lomba untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian, bagaimana kita mendapatkan meraih ampunan di bulan Ramadan? Ketahuilah Pak,
bahwa Allah mewajibkan puasa itu karena adanya tujuan. Allah mewajibkan puasa itu karena adanya apa? Tujuan. Tujuannya supaya apa, Pak? Supaya sehat? Enggak. Sehat itu memang penting, tapi bukan tujuan paling utama. Iya. Tapi kan ada hadisnya, Ustaz, sumu tasihhu, berpuasalah kamu niscaya kamu akan sehat. Itu hadisnya lemah. Betul memang puasa itu akan memberikan kesehatan, betul. Di antaranya puasa bisa membersihkan toksin-toksin dan yang lain-lain. Tapi itu bukan tujuan puasa, Pak. Tujuan puasa itu apa? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah tujuan puasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, kata Allah. Agar kalian bertakwa, itu tujuannya, Pak. Coba ya, setelah antum keluar dari bulan Ramadan, coba antum lihat, apakah antum bertambah dermawan apa tidak, atau tetap koret seperti sebelum Ramadan? Coba antum lihat, setelah Ramadan apakah antum semakin bertakwa atau tidak? Kalau antum setelah Ramadan ternyata sama dengan sebelum Ramadan, berarti antum belum mendapat ampunan. Antum belum meraih tujuan daripada puasa. Bahwa tujuan puasa itu adalah menimbulkan ketakwaan di hati. Ketakwaan, rasa takut kepada Allah. Makanya Pak, orang yang senantiasa puasa, Pak, syahwatnya itu diikat, sehingga hatinya bening selalu. Oleh karena itu antum rasakan, Pak, di bulan Ramadan itu antum lebih mudah menangis daripada di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena perut anda selalu kosong. Perut anda selalu kosong, iya tidak? Iya. Kalau perut selalu kosong, Pak, maka syahwat pun akan berkurang, sehingga hati pun akan senantiasa bening. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada perkara yang paling berat yang menimpa umat Muhammad setelah ditinggalkan oleh Rasulnya kecuali dari selalu kenyang. Masya Allah. Karena orang kalau selalu kenyang, kata Aisyah, badannya berat, syahwatnya kuat, akhirnya malas beribadah, malas berzikir kepada Allah. Tapi ketika dia selalu berpuasa, pada waktu itu hatinya pun akan bening, dia pun akan mudah beribadah kepada Allah. Pada waktu itu dia semakin khusyuk sholatnya, semakin mudah menangis kepada Allah, semakin kuat rasa takutnya kepada Allah. Berarti tujuan puasanya sudah terhasilkan. Alhamdulillah. Makanya akal Islam azani Allah wa yakum, subhanallah. Makanya ya, Ramadan itu banyak sekali pelajaran-pelajaran agung di dalamnya. Ya. Itu sebagian yang saya berikan kepada antum. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat.